Action gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang materi yang telah diajarkan di selama sebelum UTS ini. Sebelum itu dari kita akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Andika Purnoputra dengan NIM 211021141. Selanjutnya Yoga Naden dengan NIM 2010-2205. Selanjutnya saya sendiri Agustina Mulyaningsih dengan NIM 211022264. Selanjutnya saya Setia Pak Almudin dengan NIM 211021128. Baik, nama saya Fadila Oraisnaini dengan NIM 211021160. Baik, untuk selanjutnya yaitu materi yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh Kak Yoga. Untuk Kak Yoga, saya persilakan. Di sini ada contoh soal sistem persamaan linear berikut dengan metode eliminasi Gauss-nya. Di sini ada contoh sistem persamaan linear, akan kita ubah menjadi matriks yang diperbesar, lalu diubah menjadi matriks echelon baris menggunakan operasi baris elementer. Nah, baris yang pertama ini kan udah 1, kita akan merubah baris kedua dan baris ketiga menjadi 0. Di sini baris kedua dikali min 2 ditambah baris pertama 1 sama dengan 0. Lalu 4 dikali min 2 ditambah 1 sama dengan 2. Min 3 dikali min 2 ditambah baris pertama min 7. 1 dikali min 2 ditambah 9 sama dengan min 17. 3. Lanjut ke baris ketiga yang pakai yang ini. 3 dikali min 3 ditambah baris 1, 0. 6 dikali min 3 ditambah baris 1, 3, min 5 dikali min 3 ditambah baris pertama, min 11, 0, 0, min 3 dikali 9 ditambah 0 sama dengan min 27. Begitu seterusnya sampai matriksnya itu sudah membentuk echelon baris, lalu akan diubah kembali menjadi sistem persamaan linear, X tambah Y ditambah 2Z sama dengan 9. Y kurang 7 per 2Z sama dengan min 17 per 2. Z-nya itu sudah diketahui, Z-nya itu 3. Lanjut nyari Y-nya. Min 17 per 2 tambah 7 per 2Z. Lalu min 17 per 2 tambah 7 per 2 kali 3. Min 17 per 2 tambah 21 per 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi diketahui Y-nya itu 2, X-nya itu 9 kurang Y dikurang 2Z, lalu 9 kurang 2 dikurang 2 dikali 3, 9 kurang 2 kurang 6 sama dengan 1. Hasilnya itu X, Y, Z-nya itu 1, 2, 3 beserta codingannya di Python, hasilnya sama. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Iya, Kak, aku mau tanya sebelumnya. Tadi kan di soal udah dijelasin ada tulisan matriks echelon baris. Nah, matriks echelon baris itu apa ya, Kak? Boleh dijelasin? Makasih, Kak. Oke. Jadi matriks echelon itu adalah matriks yang memiliki satu utama pada setiap baris, kecuali baris yang seluruhnya 0. Contohnya itu kayak presentasi. Contohnya itu kayak gini. Udah? Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya yaitu tentang iterasi Jacobi.
Oke. Iterasi Jacobi adalah salah satu metode yang dapat digunakan dalam cara solusi dari sistem persamaan linear dan n variabel. Metode ini dapat digunakan pada suatu sistem persamaan linear jika nilai awal dari variabel-variabelnya ditentukan biasanya nilai dari variabelnya adalah 0. Kemudian algoritma metode Jacobi itu yang pertama menentukan nilai awal dari tiap variabelnya, biasanya 0 tiap variabelnya. Kemudian menentukan nilai toleransi error, nilainya bisa bebas, biasanya nilainya 0,005. Kemudian membuat tiap persamaan pada sistem jadi sebagai berikut. Maksudnya adalah apabila pada gambar tersebut maksudnya adalah apabila dalam sistem persamaan terdapat 3 persamaan, maka 3 persamaan tersebut digunakan untuk mencari masing-masing nilai variabelnya. Kemudian membuat persamaan iterasi dengan persamaan yang telah didapat sebagai berikut. Yaitu langkah ini menggunakan nilai variabel yang sudah ada, kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan yang kita dapat pada langkah ketiga. Kemudian yang kelima yaitu mulai mengiterasi persamaan iterasi di atas dimulai dengan K sama 0 di mana X, K, Y, K, dan Z, K dimulai nilai awal 0. Sebentar. Mulai iterasi pertama di mana K sama 0 untuk mencari sebentar. Mana sih? Kemudian yang 6 yaitu menghitung galat dengan rumus berikut dan mengurangi nilai variabel terbaru dengan nilai variabel yang sebelumnya lebih dulu didapatkan. Kemudian yang ketujuh, apabila nilai galatnya lebih besar dari nilai toleransi error, maka iterasi berlanjut. Sebaliknya, apabila nilai galatnya lebih kecil daripada nilai toleransi errornya, maka iterasi akan berhenti. Nilai variabelnya terakhir yang didapat merupakan pendekatan terdapat solusi dari sistem persamaan. Berikut ini adalah contoh soal, di mana contoh soal ini yaitu pacar Andika meminta bantuan kepada Andika mengenai tugas analisa numeriknya dengan sistem persamaan linear sebagai berikut. 5x min 2y plus 3z sama dengan min 1, kemudian min 3x plus 9y plus z sama dengan 2, kemudian 2x min y min 7z sama dengan 3. Ayo bantu Andika menyelesaikan dengan metode Jacobi. Pertama yaitu menentukan nilai awal dari tiap variabelnya, yaitu x0 sama dengan 0, y0 sama dengan 0, z0 sama dengan 0. Kemudian yang kedua menentukan nilai toleransi error, yaitu 0,005. Kemudian membuat tiap persamaan menjadi x sama dengan y sama dengan z sama dengan. Maksudnya adalah apabila dalam sistem persamaan terdapat tiga persamaan, maka 3 persamaan tersebut digunakan untuk mencari masing-masing nilai variabel. Kemudian yang keempat, yaitu langkah ini menggunakan nilai variabel yang sudah ada, kemudian didistribusikan dalam persamaan yang kita dapat pada langkah ketiga. Kemudian yang kelima yaitu mulai iterasi pertama, di mana K sama dengan 0. Untuk mencari X1, kita substitusikan nilai Y0 sama dengan 0 dan Z0 sama dengan 0. Maka didapat min 1/5. Selanjutnya, untuk mencari nilai Y1, kita mensubstitusikan nilai X0 sama dengan 0 dan Z0 sama dengan 0. Maka didapat 0,223. Kemudian mencari Z1 dengan mensubstitusikan X0 sama dengan 0 dan Y0 sama dengan 0. Maka didapat min 0,429. Kemudian menghitung galat dan mengurangi nilai variabel yang baru ditemukan dengan nilai variabel sebelumnya. Maka didapat 0,407. 0,407 ini lebih besar dari nilai galat yaitu 0,005, maka iterasi berlanjut. Nah, kemudian iterasi kedua, di mana K sama dengan 1. Untuk mencari X2, kita mensubstitusikan nilai Y sama dengan min 0,22 dan Z1 sama dengan min 0,005.
0,429, maka didapat 0,146. Selanjutnya untuk mencari nilai Y2 kita mensubstitusikan nilai X1 sama dengan min 0,2 dan Z1 sama dengan min 0,429, maka didapat 0,203. Kemudian mencari Z2 dengan mensubstitusikan X1 sama dengan min 0,2 dan Y1 sama dengan min 0,22, maka didapat min 0,517. Kemudian menghitung galat dengan mengurangi nilai variabel yang baru ditemukan dengan nilai variabel sebelumnya, maka didapat 0,238. 0,238 ini lebih besar dari nilai galat yaitu 0,005, maka iterasi berlanjut. Kemudian iterasi yang ketiga, di mana K sama dengan 2. Untuk mencari X3 kita mensubstitusikan nilai Y2 sama 0,203 dan Z2 sama dengan min 0,517, maka didapat 0,191. Selanjutnya untuk mencari nilai Y3 kita mensubstitusikan nilai X2 sama dengan 0,146 dan Z2 sama dengan min 0,517, maka didapat 0,328. Kemudian mencari Z3 dengan mensubstitusikan X2 sama dengan 0,146 dan Y2 sama dengan 0,203, maka didapat min 0,416. Kemudian menghitung galat dengan mengurangi nilai variabel yang baru ditemukan dengan nilai variabel sebelumnya, maka didapat 0,273. 0,273 ini lebih besar dari nilai galat yaitu 0,005, maka iterasi berlanjut. Kemudian kita lanjut lagi dengan iterasi keempat, di mana K sama dengan 3. Untuk mencari X4 kita mensubstitusikan nilai Y3 sama dengan 0,328 dan Z3 sama dengan min 0,416, maka didapat 0,181. Selanjutnya untuk mencari nilai Y4 kita mensubstitusikan nilai X3 sama 0,191 dan Z3 sama dengan min 0,416, maka didapat 0,332. Kemudian mencari Z4 dengan mensubstitusikan X3 sama dengan 0,191 dan Y2 sama dengan 0,328, maka didapat min 0,421. Kemudian menghitung galat dengan mengurangi nilai variabel yang baru ditemukan dengan nilai variabel sebelumnya, maka didapat 0,012. 0,12 ini lebih besar dari nilai galat yaitu 0,005, maka iterasi berlanjut. Kemudian kita lanjut dengan iterasi yang kelima, di mana K sama dengan 4. Untuk mencari X5 kita mensubstitusikan nilai Y4 sama dengan 0,332 dan Z4 sama dengan min 0,421, maka didapat 0,185. Selanjutnya untuk mencari nilai Y5 kita mensubstitusikan nilai X4 sama dengan 0,181 dan Z3 sama min 0,421, maka didapat 0,329. Kemudian mencari Z5 dengan mensubstitusikan X4 sama dengan 0,181 dan Y4 sama 0,332, maka didapat min 0,424. Kemudian menghitung galat dengan mengurangi nilai variabel yang baru ditemukan dengan nilai variabel sebelumnya, maka didapat 0,002. 0,002 ini lebih kecil dari nilai galat yaitu 0,005, maka iterasi berhenti. Jadi kesimpulannya yaitu iterasi berhenti di K4 dan X5 sama dengan 0,185, Y5 sama 0,329, Z5 sama dengan min 0,424. Kemudian untuk programnya sebagai berikut. Nggak ada ya kok. Baik, untuk
metode Jacobi untuk programnya seperti ini. Itu udah nilai toleransi error yaitu B berikut, nilai awal delta, kemudian menampung perhitungan galat di setiap iterasi, nilai awal variabel X, Y, Z, kemudian simpan semua nilai X, Y, Z selama iterasi, kemudian melooping selama galatnya lebih besar dari toleransi error, itu dan N sama dengan N plus 1, kemudian Xn plus 1 sama F Xn, kemudian mencari galat, kemudian mengurangi nilai variabel X, Y, Z yang baru ditemukan dan yang sebelumnya, kemudian menyimpan variabel X, Y, Z yang baru. Kemudian untuk plotting pendekatan nilai X sebagai berikut. Oke. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jika di antara kalian ada yang ditanyakan, saya persilakan. Oke, izin masuk. Saya mau tanya nih. Tadi kan pada soal yang dijelasin Andika ini ada 5 iterasi nih. Ya. Terus saya mau nanya, kenapa kebanyakan soal yang saya kerjain itu berhentinya tuh lebih dari 10 iterasi? Baik, bagus untuk pertanyaannya. Akan saya jawab. Tadi pertanyaannya apa ya? Kenapa kebanyakan lebih dari 5 ya? Baik, saya jawab. Beberapa soal punya sistem persamaan yang berbeda-beda dan juga penentuan galatnya yang berbeda-beda. Kalau soal ini iterasinya berhenti di 5 soal, nilai galatnya lebih kecil dari nilai toleransinya. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, sangat memuaskan. Baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Apakah layar saya sudah terlihat? Di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan nonlinear. Oke, apa sih nonlinear itu? Nonlinear merupakan persamaan yang diartikan sebagai persamaan yang tidak mengandung syarat seperti persamaan linear. Sehingga persamaan nonlinear dapat merupakan persamaan yang memiliki pangkat selain 1. Nah, contohnya adalah X pangkat 2. Nah, persamaan mempunyai produk 2 variabel. Misal X, Y. Jadi persamaan nonlinear ini memiliki lebih dari 2 variabel juga boleh. Oke, selanjutnya pada persamaan nonlinear ini banyak sekali metode untuk menyelesaikan suatu persamaan. Salah satu metodenya yaitu Newton-Raphson. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Newton-Raphson. Sebelumnya saya akan menjelaskan definisi mengenai metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson merupakan metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan gradien pada titik tersebut. Metode ini tuh dimulai dengan mencari garis singgung kurva pada titik X, Fx, perpotongan garis singgung dengan sumbu X yaitu Xi plus 1 akan menjadi nilai yang baru dengan cara dilakukan berulang-ulang atau iterasi. Oke, lalu bagaimana langkah-langkah dalam melakukan Newton-Raphson ini? Langkah-langkah dalam menggunakan Newton-Raphson yang pertama adalah mendefinisikan fungsi f(xi) dan f(aksen xi), di mana f(aksen xi) ini merupakan turunan dari f(xi). Yang kedua adalah menentukan nilai pendekatan awal x0. Biasanya pada soal ada yang sudah memiliki x0 dan juga ada yang belum memiliki x0. Selanjutnya yang ketiga adalah menghitung fx0 dan f(aksen x0. Yang keempat, menghitung X baru dengan rumus X baru sama dengan X0 dikurangi Fx0 per F aksen X0, di mana F aksen X0 ini tidak boleh 0 atau tidak sama dengan 0. Selanjutnya langkah yang kelima, jika X baru min X0 adalah kurang dari galat,
maka diperoleh nilai X baru sebagai hasil perhitungan. Jika tidak, maka dilanjutkan ke langkah berikutnya. Pada langkah ke-6, X0 sama dengan X baru, dan kembali ke langkah ketiga. Jadi misal X barunya ini lebih dari Galat, maka langkahnya itu dikembalikan lagi ke langkah ketiga, menghitung Fx0 dan F aksen X0, di mana X0 ini nantinya diubah menjadi X baru yang telah dicari pada langkah keempat tersebut. Langkah yang ketujuh yaitu akar persamaan adalah XI yang terakhir diperoleh. Di mana misal X baru min X0 ini kurang dari Galat, maka otomatis iterasi akan berhenti dan akan diperoleh akar persamaan dari nilai XI tersebut. Ini merupakan salah satu contoh soalnya, di mana tentukan salah satu akar persamaan linear X pangkat 5 plus 2X kuadrat min 4 sama dengan 0. Dengan metode Newton-Raphson, jika diketahui nilai awal X0 sama dengan 1 dan toleransi Galat relatif X adalah 0,001. Jadi di sini sudah diketahui bahwa X0-nya itu 1 dan Galat relatifnya adalah 0,001. Maka selangkah yang pertama yaitu mendefinisikan fungsi fx dan f aksen x. Di mana fx ini x pangkat plus 2x kuadrat dan 4, lalu turunannya yaitu 5x4 plus 4x. Langkah kedua yaitu menentukan nilai pendekatan awal x0. Karena x0 sudah diketahui dan galatnya sudah diketahui tadi, di mana x0 sama dengan 1 dan galat 0,001, maka dilanjutkan langkah ketiga. Langkah ketiga ini itu merupakan perhitungan iterasi. Nah, pertama itu x0 kan tadi udah diperoleh tuh nilainya 1 dari soal. Dimasukkan ke dalam fungsi di mana fx0 sama dengan f1. 1 ini dari x0-nya. Lalu dimasukkan ke persamaan tadi. Persamaan yang ini nih. X pangkat 5 plus 2x2 min 4, nanti x-nya diganti menjadi 1. Nah, akan diperoleh hasil min 2. Selanjutnya untuk f aksen x0, f aksennya diganti, x0-nya diganti 1. Lalu seperti tadi persamaannya, 5 dikali 1 pangkat 4 plus 4 kali 1 sama dengan 9. Oke, selanjutnya mencari K untuk x1. X K plus 1 sama dengan XK min F XK per F aksen XK, di mana K ini sendiri itu bernilai 0. Jadi X0 plus 1 sama dengan X0 min F X0 per F aksen X0. Jadi X0 plus 1 itu kan menghasilkan X1 sama dengan X0 sudah diketahui nilainya 1. Untuk F X0-nya min 2. Dari persamaan di sini udah dihitung tadi, terus F aksen X0 dari sini 9 akan diperoleh hasil X1 sama dengan 1,11 sekian. Oke. Selanjutnya akan mencari galatnya terlebih dahulu. Galat X1 sama dengan X1 min X0 per X1, di mana X1 ini 1,111 min 1 per 1,11 sekian dan didapatkan hasil 0,1. Nah, karena nilai galat X1 ini 0,1 dan lebih dari galat, maka iterasinya itu dilanjutin. Nah, ini dilanjut pada iterasi kedua. Jadi, melanjutkan iterasi yang pertama tadi, diketahuinya itu diubah menjadi X1. Di mana X1 di sini udah diketahui dari perhitungan yang tadi, diperoleh hasil 1,11 sekian ya. Lalu dimasukkan lagi ke dalam persamaan Fx1, ini tinggal ngubah X1-nya menjadi nilai ini, dan diperoleh hasil 0,16 sekian. Lalu untuk F aksen, X1-nya diubah menjadi 1,11, maka diperoleh hasil 12,06 sekian. Selanjutnya mencari mencari X2 menggunakan rumus X K plus 1 sama dengan XK min F XK per F aksen XK, di mana K di sini adalah 1. Jadi X1 plus 1 sama dengan X1 min F X1 per F aksen X1, maka X1 plus 1 akan diperoleh
X2 sama dengan 1,1 sekian dikurangi fx1-nya ini 0,162 sekian dibagi dengan 12,06 sekian. Dan akan diperoleh hasil dari X2 ini tuh 1,09763. Selanjutnya mencari galat dari X2, di mana menggunakan rumus X2 min X1 per X2. Nah, akan diperoleh hasil 0,012281. Nah, karena nilai galat X2 ini masih lebih dari galatnya tadi, maka iterasinya masih dilanjut. Nah, iterasi ketiga itu sama. Dilanjutkan dengan ini, pakainya X2. Kalau tadi kan X0, X1, lanjut lagi jadi X2. Langkah-langkahnya sama, setelah itu diperoleh hasil 0,000221. Di mana pada X3 ini tuh nilainya tuh kurang dari galat. Jadi iterasi bisa berhenti di situ. Oke, jadi ini merupakan tabel iterasi Newton-Raphson-nya dari perhitungan yang tadi. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan codingannya. Oke. Bisa dilihat? Udah terlihat kan ini? Oke. Sudah. Nah, pertama itu mendefinisikan nama variabelnya dulu. Di sini bernama newtons. Di mana di sini itu memiliki f, df, dan x0. Di mana f ini itu sendiri itu merupakan fungsi yang akan dicari nilai akarnya. Jadi ini yang akan kita cari. Lalu untuk df ini merupakan turunan pertama dari fx. Dan x0 merupakan tebakan awal nilai akar. Yang tadi x0 itu 1. Nah, untuk ini merupakan galat 10 pangkat min 3 atau 0,003. Dan N sama dengan maksimum iterasinya. Jadi untuk maksimum iterasi kan 100. Jadi misalnya kita di program udah mengiterasi sampai 100 dan masih belum ketemu jawabannya, otomatis iterasinya berhenti. Karena di sini iterasi maksimalnya 100. Selanjutnya untuk di sini nih F sama dengan lambda X. Ini untuk persamaannya tadi X pangkat 5 plus 2X kuadrat min 4. Dan turunannya sendiri dif akan dijelaskan di sini. 5X pangkat 4 plus 4X dan X0-nya 1. Maka akan diperoleh hasil seperti ini. Oke. Kayak sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Baik, izin bertanya. Cara menentukan X0 dan galat jika pada soal tidak diketahui X0 dan galat itu bagaimana? Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Jadi misal pada soal itu X0 dan galatnya tidak diketahui, kita akan menentukannya sendiri. Jadi nentunya itu dikira-kira. Semakin kecil nilai galatnya itu semakin mendekati nilai sejatinya. Jadi nilai beneran nilainya itu sendiri. Terus kalau buat X0-nya tadi itu tuh dikira-kira ya. Jadi misal X0-nya kamu lebih besar, maka iterasinya itu semakin lebih banyak dan pendekatan akarnya itu akan beda. Jadi hasilnya bakal beda sama yang aku kerjain tadi. Gitu. Apakah paham? Oke, lumayan paham. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, di sini lanjutkan materi sebelumnya, kita masuk ke materi interpolasi. Nah, di sini materi interpolasi yang akan aku jelaskan itu dengan menggunakan metode Lagrange. Next. Nah, sebelum masuk ke
materinya. Interpolasi itu adalah perkiraan suatu nilai tengah dari suatu set nilai yang diketahui. Jadi interpolasi itu adalah upaya untuk mendefinisikan suatu fungsi yang tidak diketahui atau pengganti fungsi rumit yang nggak mungkin diperoleh persamaan analitiknya. Jadi biasanya itu interpolasi ini tuh dimanfaatkan untuk penghalusan kurva atau penghalusan peta. Lanjut. Nah, di sini kita itu menggunakan metode interpolasi yang menggunakan polinom dengan orde yang sesuai dengan jumlah data. Bisa dilanjut lagi. Jadi, data itu yang dimiliki itu akan sebanyak n plus 1, contohnya xi dan yi. Maka kita akan melakukan interpolasi dengan polinom orde ke-6 yang berbentuk seperti ini. Pn X sama dengan sigma dari N dan I sama dengan 0 dikali CI dikali X pangkat I. Dimana itu juga bisa dituangkan dalam matriks yang berbentuk seperti di bawah, seperti di samping ini. Terus bisa dilanjut lagi. Nah, karena kita membahas interpolasi dengan metode Lagrange, kita juga harus tahu interpolasi Lagrange itu diterapkan untuk mendapatkan sebuah fungsi polinomial yang berderajat tertentu dengan rumus fnx sama dengan sigma dari n dan i sama dengan 0 dikali li x dikali fxi, di mana li di sini itu adalah produk dari n sama dengan produk dari n dan j sama dengan 0, di mana j itu tidak sama dengan i dikali x min xj dibagi dengan xi min xj. Dilanjut lagi, dalam metode Lagrange ini itu kita menggunakan pendekatan ya. Di sini ada contoh dengan pendekatan orde ke-1 di mana rumusnya itu f1x sama dengan L0x dikali fx0 ditambah L1x dikali fx0. Di mana kalau kita jabarin lagi, L0x sama dengan x dikurangi x1 dibagi x0 dikurangi x1 dan L1x sama dengan x min x0 dibagi x1 min x0. Nah, ini kita mencari polinom di bawahnya yaitu dengan rumus f1 dikali x sama dengan x min x1 dibagi x0 min x1 dikali fx0 ditambah dengan x min x0 dibagi x1 min x0 dikali fx1. Bisa dilanjut untuk pendekatan orde keduanya, itu kita hampir sama seperti pendekatan pertama dengan tambahan L2x dikali fx2. Jadi seperti yang sebelumnya, mencari polinomnya itu tinggal ditambahkan dari L0, L1, L2 yang dikalikan dengan fx0, fx1, dan fx2. Begitu pula dengan pendekatan orde ketiga, bisa dilanjut. Itu sama dengan menambahkan L3x dan fx3. Nah, di sini tuh ada soal di mana diketahui terdapat 3 data, yaitu 0,1 dan 2,2 serta 3,1. Untuk menentukan polinom interpolasi di antara 3 data itu, kita harus menggunakan metode Lagrange. Di sini penyelesaiannya, pertama kita cari L0, L1, dan L2-nya. Seperti rumus yang sebelumnya di pendekatan 1, di sini kita pakai pendekatan 2. Jadi, mencari L0 itu bisa dimasukkan nilai dari sebelumnya, di mana X-nya itu, X1-nya itu sama dengan 2, X2-nya sama dengan 2, dan X3-nya juga sama dengan 3. Nah, setelah mencari L0, L1, dan L2, di mana L0-nya itu memiliki nilai X2 min 4X plus 4 dibagi 6, L1-nya memiliki nilai X2 min 2X per min 2, dan L2X-nya itu memiliki nilai X2 min 2X per 3. Di sini kita cari nilai polinom interpolasi dari ketiga data tersebut, di mana rumusnya itu P2X sama dengan Y0 dikali pendekatan kedua 0X ditambah Y1 dikali pendekatan 2,1X ditambah Y2 pendekatan 2 kali 2X. Di sini kita tinggal nambahin aja L0, L1, dan L2-nya, yang di akhir itu akan menghasilkan min 3X pangkat 2 plus 4X plus 4 per 6. Lanjut, ini kita bisa masukkan ke dalam codingan, yang di sini kan codingannya itu ada 2 library, yaitu NumPy sama
matplotlib. Terus kita masukkan data XY-nya, lalu di sini ada input nilai A-nya. Tadi sebelumnya di penyelesaiannya karena nggak ada input nilai A-nya. Terus di sini kita menghitung nilai interpolasi dengan statement perulangan, sama juga menghitung nilai L dengan statement perulangan juga, lalu print, dan ini di samping ini adalah visualisasi. Ya, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan sebelumnya? Baik, izin bertanya. Apakah boleh jika hasil dari perkalian XI pada penyebut dalam perhitungan LI bernilai 0? Oke. Di sini aku langsung jawab aja. Karena menurutku itu kalau misalnya penyebutnya sampai 0 itu nggak boleh. Soalnya seperti yang jelasin sebelumnya dan juga mengutip dari pelajaran Pak Dimas di mata kuliah kemarin itu, apabila penyebut dan perhitungan L1 itu bernilai 0, itu kita nggak bisa menggunakan interpolasi dengan metode Lagrange. Jadi hasil akhirnya itu pasti kan per 0, pasti hasilnya itu tidak terhingga atau nggak bisa didefinisikan. Padahal tujuan kita dengan mencari interpolasi metode Lagrange ini untuk menemukan dan mendefinisikan suatu perkiraan. Jadi nggak boleh kalau penyebutnya sampai 0, Kak. Seperti itu. Iya, sama-sama. Oke, selanjutnya materi terakhir kita. Bisa langsung share screen aja. Oke, untuk materi yang terakhir itu ada interpolasi dengan metode Newton. Sebelumnya interpolasi itu adalah suatu teknik mencari harga suatu fungsi pada suatu titik di antara dua titik yang nilai fungsi dari kedua titiknya itu sudah diketahui. Lalu interpolasi Newton atau interpolasi polinom Newton itu muncul untuk membuat prediksi nilai fungsi jika diberikan banyak data. Dari sebanyak n, data dapat dibuat polinominal berderajat 1. Interpolasi Newton ini lebih disukai daripada interpolasi Lagrange karena lebih efisien. Nah, langsung saja untuk contoh soalnya. Contoh soalnya itu suatu ini diberikan data jumlah stok barang pada sebuah toko yang dimana setiap waktu akan ada yang memesan barang tersebut, apakah stok mencukupi atau tidak. Nah, di sini jamnya itu dari jam ke pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat. Lalu untuk stoknya jam pertama itu stok 8, untuk stok jam kedua itu stoknya 1, untuk jam ketiga stoknya 7, untuk kurang 7, untuk jam keempat itu 9. Nah, perkirakan sisa jumlah stok barang pada jam ke 3,5 dengan interpolasi Newton order ke-3. Nah, sebelumnya itu bentuk polinom order ke-3 itu ini P3X sama dengan A0 ditambah F beda terbagi hingga X1, X0, terus X min X0 ditambah F beda terbagi hingga X2, X1, X0, terus X min 0, X min X1, terus tambah F beda terbagi hingga X3, X2, X1, X0, terus X min 0, X min 1, X min 2. Nah, untuk mencari order 1 ini memakai rumus ini F beda terbagi hingga X1, X0. Untuk yang sebelah sini ini Fx1 dikurang Fx0 itu jadi 1 di sini dikurang 8 dibagi 2 kurang 1 gitu. X1 kurang X0 terus hasilnya 7. Yang selanjutnya ini di seperti 1 garis kedua ini kita pakai Fx2 min Fx1. Jadi ini min 7 dikurang 1 terus dibagi X2 dikurang X1, jadi dibagi 3 dikurang 2.
2. Hasilnya min 8. Untuk yang garis ketiga itu fx3 dikurang fx2, yaitu ini min 9 dikurang min 7 dibagi x3 min x2, yaitu x3 nya ini 4 dikurang 3 hasilnya min 2. Selanjutnya ini kan order 1 udah ketemu. Untuk mencari order kedua itu f beta terbagi hingga x2, x1, x0, lalu rumusnya f x2, x1 itu yang min 8, terus f x0, x1 min 7, artinya min 8 dikurang min 7 dibagi x2 dikurang x0, artinya x0 sini dikurang x0, jadi 3 dikurang 1, itu hasilnya 0,5, min 0,5. Nah, untuk selanjutnya ini f beta dibagi hingga x3, x2, x1, saya pakai sama yang kayak tadi, f x3 contoh yang ini, f x3 apa sih, f x3, x2 dikurang f beta terbagi hingga x2, 1, terus f beta terbagi hingga 3, x2 itu kan yang ini juga dikurang f beta terbagi hingga x2, 1, x1 itu yang min 8, jadi min 2 dikurang min 8 terus dibagi x3 dikurang x1, jadi ini sama ini, jadi 4 dikurang 2 hasilnya 3. Ini untuk order kedua udah selesai. Kita udah ketiganya. Order ketiganya kita pakai rumusnya yang ini, f beta terbagi hingga x3, x2, x1, x0 sama dengan f x3, x2, x1 dikurang f beta terbagi hingga x2, x1, x0. Jadi f x, f beta terbagi hingga x3, x2, x1 itu yang 3 ini dari dikurang 0,5 min 0,5 dibagi x3 itu yang ini 4 dikurang 1, terus jawabannya 1,87. Untuk mencari nilai x yang di sini itu kita pakai yang atasnya ini aja, yang 7 0,5 sama 1,667. Jadi kita masukin lagi ke bentuk yang mencari nilai x itu x sama dengan x itu sama aja, itu sama dengan a plus ini a1 ya, a1 x min x0 ditambah a2 x min x0 di lagi apa x min x1 ditambah lagi ini a3 terus x min x0, x min x1 dan x min x2, terus kita masukin angka-angkanya. Jadi nilai x yang kita cari tadi itu 3,5. Kita hitung terus ini A-nya berapa, hanya tadi A1-nya min 7, terus nilai X-nya ini 3,5, ini X0 1 dan seterusnya, dan hasilnya min 9,182. Maka perkiraan jumlah stok barang pada jam ke 3,5 sekitar min 9. Untuk potongannya seperti ini untuk kata X selanjutnya, terus nilai yang ingin dicarinya berapa, yang tadi X 3,5 atau dengan kalau bisa si tabelnya
di sini membuat matriks jadi kayak itu di sini bentuknya dari X dan hasilnya akan yang sekian oke sekian. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, terus kita akan bertanya. Oke, izin bertanya, bentar. Oke, jadi sebelumnya itu kan dijelasin bahwa interpolasi Newton itu lebih disukai daripada interpolasi Lagrange. Coba dijelasin secara lengkap kenapa interpolasi ini tuh lebih disukai. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya jawab. Kenapa sih interpolasi Newton itu lebih disukai? Karena menurut saya ya polinom Lagrange itu memerlukan jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi itu besar gitu. Jadi interpolasi untuk nilai X yang lain memerlukan jumlah komputasi yang sama karena tidak ada bagian komputasi sebelumnya yang dapat digunakan. Itu aja sih. Baik, terima kasih penjelasannya. Cukup memuaskan ya. Terima kasih, Mbak. Eh, Baik, mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok 6. Mungkin lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak-agak aja ya guys. Yoga Naden dengan kurang briefing. Coba dulu. Aku. Oke, aku habis ke yoga. Oke, siap. Ayo mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 6 ingin Mas Yoga sabar ya Mas Yoga, emang Andika begitu kok.